Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ajijah Denarni, mahasiswi Universitas Pancasakti dengan NIM 1872150317, Prodi Pendidikan Ekonomi Reguler Plus. Akan membahas tentang tema penyusutan guna menyelesaikan tugas semester 1 mata kuliah Matematika Ekonomi dengan dosen pengampu Ibu Ilvia Eriza MPD. Marilah kita masuk ke pembahasan kita. Pengertian penyusutan. Penyusutan atau penghapusan atau depresiasi adalah suatu proses pengalokasian secara berkala dari sebagian biaya perolehan suatu aktiva atau harta perusahaan terhadap biaya perusahaan itu. Jenis penyusutan fisik adalah berkurangnya daya guna yang disebabkan oleh pemakai. Penyusutan fungsional adalah penyusutan yang disebabkan kelemahan dan ketuaan modal. Metode penyusutan. Metode penyusutan berguna dalam perhitungan besarnya penyusutan untuk masing-masing periode. Dalam menentukan beban penyusutan harus dipertimbangkan. Satu, biaya perolehan aktiva, yaitu besarnya biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh aktiva sampai aktiva itu siap untuk dioperasikan. Kedua, perkiraan nilai sisa atau residu, yaitu nilai yang mungkin diperoleh melalui penjualan aktiva yang sudah lewat masa berlakunya. Berikut ini diberikan tabel dan lambang yang dipakai dalam perhitungan penyusutan. Kita bisa lihat di gambar dalam layar ini. Dengan metode garis lurus atau metode persentase tetap dari harga pembelian. Metode garis lurus cukup sederhana dan praktis. Besar beban penyusutan untuk masing-masing periode adalah sama besar. Grafik akumulasi biaya terhadap waktu yang sudah disusutkan maupun yang belum disusutkan berupa garis lurus. Beban penyusutan dirumuskan dengan D sama dengan A dikurang S per N. Persentase penyusutan dirumuskan dengan R sama dengan D per A dikali 100% atau R 100 dalam kurung A dikurang S tutup kurung dibagi N dikali A persen. Nilai buku akhir tahun pertama S1 sama dengan A dikurang D. Nilai buku akhir tahun kedua S2 sama dengan A dikurang 2D. Nilai buku akhir tahun ke N, SN sama dengan A dikurang ND. Contoh soal. Sebuah mesin fotokopi harganya 12 juta. Taksiran umum manfaat 5 tahun mempunyai nilai residu 600.000. Tentukan penyusutan tiap tahun, persentase penyusutan, nilai buku akhir tahun keempat, dan daftar penyusutan. Jawab. A sama dengan 12 juta, N sama dengan 5 tahun, S sama dengan 600. D sama dengan A dikurang S per N. 12 juta dikurang 600 per 5. D sama dengan 11.400 dikurang 5 sama dengan 2.280.000. Jadi besar penyusutan tiap tahun adalah 2.280.000. B. R sama dengan D per A dikali 100% sama dengan 2.280.000 per 12 juta dikali 100% sama dengan 19%. Jadi persentase penyusutan tiap tahun adalah 19%. Nilai buku akhir tahun keempat S4 sama dengan A dikurang 4D. 12 juta dikurang dalam kurung 4 kali 2.280.000. 12 juta dikurang 9.120.000 sama dengan 2.088.000 rupiah. Sedangkan daftar penyusutan bisa kita lihat di tabel pada layar berikut. Metode persentase tetap dari nilai buku.
Pada metode presentasi tetap dari nilai buku besar beban penyusutan untuk suatu periode tertentu diperoleh dari hasil kali antara nilai buku aktiva pada awal periode dan bersangkutan dengan persentase tetap. Dengan demikian, besarnya beban penyusutan dari tahun ke tahun berikutnya makin berkurang. Penyusutan atau R dapat dihitung sebagai berikut. Nilai buku akhir tahun pertama S1 sama dengan A dikurang RA sama dengan A dalam kurung 1 dikurang R tutup kurung. Nilai buku akhir tahun kedua S2 sama dengan A dalam kurung 1 dikurang R dikurang R dalam kurung tutup kurung A 1 dikurang R sama dengan A dalam kurung 1 dikurang R kali dalam kurung 1 dikurang R sama dengan A dalam kurung 1 dikurang R tutup kurung pangkat 2. Secara umum, nilai buku akhir tahun ke N dirumuskan SN sama dengan A dalam kurung 1 dikurang R tutup kurung pangkat N. Dari rumus SN sama dengan A dalam kurung 1 dikurang R tutup kurung pangkat N diperoleh S per A sama dengan 1 dalam kurung 1 dikurang R tutup kurung pangkat N. N akar dari S per A sama dengan 1 dikurang R. R sama dengan dalam kurung 1 dikurang N akar S per A dikali 100%. Menentukan penyusutan ialah sebagai berikut. Besar beban penyusutan tahun ke-1 D1 sama dengan R dikali A. S1 sama dengan A dalam kurung 1 dikurang R tutup kurung. Besar beban penyusutan tahun kedua dengan D2 sama dengan R tutup kurung A dan 1 dikurang R tutup kurung. S2 sama dengan A 1 dikurang R tutup kurung pangkat 2. Secara umum, besar penyusutan tahun ke N sama dengan DN sama dengan R dikali A dalam kurung tutup kurung 1 diambil R N pangkat N dikurang 1. Contoh soal, harga seperangkat komputer 10 juta. Setelah 5 tahun nilai sisanya 1 juta rupiah. Apabila tiap tahun disusutkan dari nilai bukunya, tentukan A. persentase penyusutan, B. besarnya penyusutan tahun ketiga, C. nilai buku akhir tahun ketiga, D. daftar penyusutan. Jawab, A sama dengan 10 juta, S sama dengan 1 juta, N sama dengan 5. Persentase penyusutan, R sama dengan dalam kurung 1 dikurang N akar 5S per A tutup kurung dikali 100% sama dengan 1 dikurang 5 akar 1 juta per 10 juta dikali 100% sama dengan 1 dikurang 5 akar 1 per 10 tutup kurung dikali 100% sama dengan 1 dikurang 0,63096 tutup kurung dikali 100% sama dengan 0,3694904 dikali 100% sama dengan 36,904%. Besar penyusutan tahun ketiga. DN sama dengan R dikali A dalam kurung 1 dikurang R tutup kurung pangkat N dikurang 1. D3 sama dengan 0,36904 tutup kurung 10 juta dikali dalam kurung 1 dikurang 0,36904 tutup kurung pangkat 2 sama dengan 0,36904 dalam kurung 10 juta dikali dalam kurung 0,63096
pangkat 2 sama dengan 0,36904 dalam kurung 10 juta dikali dalam kurung 0,398110512 tutup kurung sama dengan 1.469.187,7. Jadi besar penyusutan tahun ketiga adalah 1.469.187,07 rupiah. Nilai buku akhir tahun ketiga SN sama dengan A dalam kurung 1 dikurang R tutup kurung pangkat N. S3 sama dengan 10 juta dikali dalam kurung 1 dikurang 0,36904 tutup kurung pangkat 3 sama dengan 10 juta dalam kurung 0,63096 tutup kurung pangkat 3 sama dengan 10 juta dalam kurung 0,2511 1191814 sama dengan 2.511.981,15. Jadi nilai buku akhir tahun ketiga adalah 2.511.981,15 rupiah. Sedangkan daftar penyusutan bisa kita lihat pada tabel berikut ini. Metode satuan jam kerja. Metode satuan jam kerja didasarkan atas perkiraan bahwa berkurangnya daya guna suatu aktiva terutama oleh lamanya waktu pemakaian yang sebenarnya dari aktiva terutama oleh lamanya waktu pemakaian yang sebenarnya dari aktiva tersebut. Besar beban penyusutan untuk suatu periode tergantung dari jumlah jam kerja aktiva itu dioperasikan. Sehingga umur manfaat aktiva diperkirakan dalam jumlah jam jasa atau jam efektif. Untuk menghitung tingkat penyusutan, R untuk setiap jam kerja dirumuskan dengan R sama dengan A dikurang S per N. Keterangan N jumlah jam kerja. Contoh soal, sebuah mobil harga pembelian 50 juta. Setelah 5 tahun, mobil tersebut mempunyai umur manfaat 10.000 jam kerja dengan rincian sebagai berikut. Tahun ke-1 2.500 jam, tahun kedua 2.500 jam, tahun ketiga 2.000 jam, tahun keempat 2.000 jam, tahun kelima 1.000 jam. Contoh soal, nilai sisa 20 juta, tentukan A. Tingkat penyusutan per jam kerja, B. Daftar penyusutan. Lihat jawaban dari soal pertama. A. Tingkat penyusutan R dari aktiva. R sama dengan 50 juta dikurang 20 juta per 10.000 sama dengan 30 juta per 10.000 sama dengan 3.000 per jam kerja. Untuk menghitung beban penyusutan tahun pertama, D sama dengan 2.500 dikali 3.000 sama dengan 7.500 rupiah. Sedangkan daftar penyusutan aktiva bisa kita lihat pada tabel. Metode satuan hasil produksi. Dalam metode satuan hasil produksi, umur manfaat aktiva diperkirakan dengan menyertakan dalam suatu periode dan tergantung dari jumlah satuan hasil produksi. Seluruh biaya yang akan dikenakan penyusutan harus dibagi rata untuk dibebankan sebagai biaya produksi setiap satuan hasil produksi. Akibatnya, beban penyusutan ini dari periode ke periode selalu berubah-ubah sesuai dengan perubahan volume hasil produksi pada periode yang bersangkutan. Untuk menghitung tingkat penyusutan R digunakan rumus R sama dengan A diambil S per N. Keterangan N jumlah satuan hasil produksi yang dapat dihasilkan selama umur manfaat aktiva. Contoh soal,
suatu aktiva dibeli dengan harga 2.500.000 yang mempunyai umur manfaat 5 tahun dengan nilai residu sebesar 500.000. Aktiva itu menghasilkan 8.000 satuan hasil produksi dengan perincian. Tahun ke-1 menghasilkan 2.500 satuan hasil produksi. Tahun kedua menghasilkan 2.000 satuan hasil produksi. Tahun ketiga menghasilkan 1.500 satuan produksi. Tahun keempat menghasilkan 1.000 satuan hasil produksi. Tahun kelima menghasilkan 1.000 satuan hasil produksi. Untuk soal, dengan menggunakan metode satuan hasil produksi, tentukanlah A tingkat penyusutan untuk setiap satuan hasil produksi. B daftar penyusutan dari aktiva tersebut. Di sini jawabannya A tingkat penyusutan R dari aktiva. R sama dengan A diambil S per N sama dengan 2.500 dikurang 500 sama dengan per 8.000. R sama dengan Rp25 setiap satuan hasil produksi. Beban penyusutan pada tahun pertama sebesar D sama dengan 2.500 dikali Rp250 sama dengan Rp625.000. Sedangkan daftar penyusutan bisa kita lihat pada tabel bilangan tahun. Untuk menentukan beban penyusutan dari tahun ke tahun, pada metode jumlah bilangan tahun dipakai pecahan-pecahan yang menurun. Sebagai penyebut diambil jumlah bilangan tahun. Sebagai pembilang pada pecahan-pecahan itu diambil bilangan tahun yang menurut dengan waktu yang berlawanan. I penyusutan. I penyebut sama dengan jumlah bilangan tahun. Sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 tambah 4 tambah 5 sama dengan 15. I pembilang sama dengan bilangan tahun dengan waktu yang berlawanan, yakni 5, 4, 3, 2, 1. I 2 pecahan pada periode. 1 sama dengan 5/15, periode kedua 4/15, periode ketiga 3/15, periode keempat 2/15, dan periode 5 1/15. Beban penyusutan pecahan dikali dalam kurung A dikurang S tutup kurung. Contoh soal, sebuah mesin cuci dibeli dengan harga 800.000 dengan nilai residunya Rp200.000. Mesin cuci tersebut mempunyai umur manfaat 5 tahun. Dengan metode jumlah bilangan tahun, tentukan A beban penyusutan tahun ketiga, B daftar penyusutan. Jawab A sama dengan 800.000, S sama dengan 200.000, N sama dengan 5. Tingkat penyusutan berturut-turut 5/15, 4/15, 3/15, 2/15, 1/15. A. Beban penyusutan tahun ketiga sama dengan 3/15 dikali dalam kurung A dikurang S sama dengan 1/5 dikali dalam kurung 800.000 dikurang 200.000 tutup kurung sama dengan 1/5 dikali dalam kurung 600.000 tutup kurung sama dengan Rp120.000. Sedangkan daftar penyusutan bisa kita lihat tabel di bawahnya. Demikianlah presentasi saya untuk matematika ekonomi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.